Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran jarak jauh kita akan mempelajari materi tentang fi'il mudhari' ketika menerima i'rab. Ini al-fi'il al-mudhari', al-marfu', al-mansub, wa al-majzum. Maksudnya adalah bagaimana fi'il mudhari' ketika menerima i'rab rafa, ketika dinasabkan dan dijazmkan. Nah, fi'il mudhari' kita membahas apa itu fi'il mudhari' dulu. Nah, fi'il mudhari' itu intinya adalah, gampangannya fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menunjukkan arti yang akan datang atau istiqbal atau sekarang, yakni hal. Nah, bahasa Arab juga seperti bahasa Inggris memiliki tenses ya, tapi nggak sebanyak bahasa Inggris tensesnya. Ya, ini cuma fi'il madhi dan mudhari' saja. Kalau dalam i'rab jatuh pada dalam tasrif itu jatuh pada urutan kedua. Jadi yang kita ketahui seperti fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Nah, yansuru ini fi'il mudhari'. Daraba yadribu, jalasa yajlisu, nadara yanduru. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fi'il mudhari' yang mana menunjukkan arti sekarang, hal, atau akan datang, istiqbal. Selanjutnya fi'il mudhari' itu kaitannya dengan i'rab bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'il mudhari' shahihul akhir. Dari namanya kita sudah bisa memahami apa itu fi'il mudhari' shahihul akhir, yakni fi'il mudhari' yang mana akhirnya berupa huruf shahih. Huruf shahih itu apa? Yakni intinya adalah huruf selain huruf ilat, selain huruf wawu, alif, ya. Jadi kalau akhir dari fi'il mudhari' tersebut berupa huruf shahih maka atau selain wawu, alif, ya, maka disebut fi'il mudhari' shahihul akhir. Nah, di situ kita bisa melihat ada tiga contoh dari fi'il mudhari' shahihul akhir. Yang pertama adalah yaknusu, artinya sedang menyapu. Yang duru, artinya sedang melihat. Yang ketiga yadhabu, artinya sedang pergi. Kita lihat di akhir hurufnya, di akhir lafadznya semuanya huruf shahih, maka bisa kita sebut sebagai fi'il mudhari' shahihul akhir. Yang kedua adalah fi'il mudhari' mutal akhir. Nah, dari katanya juga, dari namanya kita juga sudah bisa paham mutal itu yang berilat, jadi huruf akhirnya berilat. Fi'il mudhari' mutal akhir berarti fi'il mudhari' yang akhirnya terdapat huruf ilat. Nah, di situ kita bisa melihat dua contoh, yakni yusolli. Yusolli artinya sedang sholat, dan yakzu artinya sedang berperang. Kita lihat di akhirnya ada huruf ya dan wawu, berarti itu termasuk fi'lul mudhari' mutal akhir. Yang ketiga adalah al-af'al al-khamsah atau fi'il yang 5. Gampangannya kalau kita mau memahami dengan mudah, intinya kalau af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang mana huruf akhirnya itu mendapat tambahan wawu nun, alif nun, atau ya nun. Nah, itu berarti al-af'al al-khamsah. Kalau kita hitung jumlahnya ada 5 dalam tasrif lughawi. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, yaf'uluna ini juga af'al khamsah. Dan seterusnya kalau dihitung nanti akan lengkap berjumlah 5. Kalau dihitung yang sama dihitung 1 maka ada 5. Makanya disebut al-af'al al-khamsah atau fi'il yang 5. Yang mana intinya ada fi'il mudhari', belakangnya ada tambahan wawu nun, alif nun, atau ya nun. Nah, di situ kita bisa melihat 3 contoh. Nah, 3 contoh ada yal'abuna, artinya mereka laki-laki banyak sedang bermain. Ada yaktubani, mereka laki-laki 2 sedang menulis. Ada tajlisina, artinya kamu perempuan 1 sedang duduk. Kita lihat di belakangnya ada tambahan wawu nun, alif nun, dan ya nun. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang melihat tabel i'rab. Nah, ini adalah keseluruhan atau ringkasan dari seluruh pelajaran i'rab yang mana menjadi dasar dari pelajaran nahwu. Di situ ada isim mufrad, ada macam-macam isim dan fi'il yang menerima i'rab. Ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak
mudzakkar salim, jamak muannats salim, yang mana dalam tabel tersebut lengkap disertai seluruh tanda i'rabnya. Jadi sudah sangat lengkap sekali kalau melihat tabel ini. Terus letaknya yang kita pelajari sekarang itu yang mana? Nah, yang kita pelajari sekarang itu adalah yang nomor 8, 9, 10 ini, yakni yang mana masuk dalam cakupan fi'il mudhari'. Nah itu, oke, kita ambil yang 3 cakupan fi'il mudhari' itu. Yang pertama af'ul khamsah, yakni ketika rafa dengan nun, ketika nasab hadfun nun itu maksudnya membuang nun, jar tidak ada karena fi'il tidak menerima i'rab jar. Yang jazm hadfun nun juga, yakni membuang nun. Terus yang selanjutnya fi'il mudhari' sahihul akhir, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Selanjutnya fi'il mudhari' mutal akhir. Ini enggak semuanya sebenarnya tanda-tanda ini. Kebanyakan dengan dhammah muqaddarah ketika rafa, nasab dengan fathah, jazm dengan hadfu harfi ilat atau membuang huruf ilat. Nah itu tanda-tanda i'rab dari jenis-jenis fi'il mudhari'. Nah, bagaimana menerapkan contoh-contoh ini? Nah, ini kita lihat contoh-contohnya. Nah, di situ ada al-af'al al-khamsah. Contohnya al-lafaz yal'abuna. Akhirnya ketika nasab menjadi yal'abu. Jar tidak ada, jazm menjadi yal'abu karena membuang nun. Terus kita nah itu. Terus yaktubani ketika rafa, yakni thubutun nun atau tetapnya nun. Ketika nasab membuang nun, hadfun nun, maka menjadi yaktuba. Ketika jazm juga membuang nun, menjadi yaktuba. Tajlisina juga tetap nunnya enggak dibuang. Ketika nasab dan jazm hadfun nun atau membuang nun, menjadi tajlisi. Selanjutnya adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, ini ketika rafa dengan dhammah seperti yaknusu itu dengan dhammah dibaca rafa. Nah, dengan nasab, tanda nasabnya dengan fathah, maka menjadi yaknusa. Ketika jazm yakni dengan sukun, ini yaknus. Terus begitu juga dengan yanduru, ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah yanduru, ketika jazm dengan sukun menjadi yandur. Begitu juga dengan yadhabu, yadhaba dan yadhab. Yang terakhir itu ada fi'il mudhari' mutal akhir. Nah itu yusolli, akhirnya nasabnya menjadi yusolia karena dengan fathah. Sedangkan rofaknya tadi dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang diperkira-kirakan. Terus yang jazm membuang huruf ilat menjadi yusolli, huruf ya yang ada di belakang dibuang. Nah, selanjutnya kita perlu mengenali amil-amil apa saja yang menasabkan dan menjazmkan. Nah, kalau di buku modul itu cuma disebutkan an, lan, dan lam ta'lil. Sebenarnya ada banyak, ada an, lan, idan, kai, lam, kai, lan, juhud, hatta, jawabul fa, ila akhirih gitu. Ada banyak. Sedangkan yang menjazmkan juga di situ disebutkan ada, saya tambahin ada 3, ada in, lam, lama. Ada banyak selain ini, ada in, lam, lama, alam, alama, ila akhirih, banyak. Nah, begini, an itu tidak ada akhirnya, yang artinya tidak ada. Lan itu artinya tidak akan. Lam ta'lil itu artinya untuk, menyatakan untuk, atau lam kait, kata lain dari lam ta'lil ini. Jadi lam yang maknanya untuk, atau alasan. Di antara amil yang menjazmkan itu disebutkan ada lam. Nah, lam itu artinya belum, itu yang akan kita gunakan nanti. Oke, selanjutnya, nah kita sekarang membahas tentang yang af'alul khamsah, yang mana rafa dengan nun, nasab dengan hadfun nun, jazm dengan hadfun nun. Di situ ada 3 contoh, yakni tanzurina artinya kamu perempuan satu sedang melihat, talbasuna artinya kamu laki-laki banyak sedang memakai, yarkabani artinya dia laki-laki 2 sedang menaiki. Nah, itu adalah contoh-contoh dari af'alul khamsah karena fi'il mudhari' yang akhirnya berakhiran wawun, alif, nun atau ya nun. Coba kita masukkan amil-amil yang menasabkan dan menjazmkan. Oke, kita masukkan.
salah tadi. Oke, nah ini kita masukkan amil-amil yang menasabkan dan menjazmkan. Ada an, ada li, ada lam. Bagaimana ini? Nah, tandurina kemasukan an, talbasuna kemasukan li, yang mana keduanya adalah amil yang menasabkan. Yarkabani kemasukan lam yang menjazmkan. Oke, tandurina itu adalah af'alul khamsah, ketika nasab dan jar membuang nun maka menjadi antan duri. Talbasu, nah itu kalau kemasukan lam berarti dibaca nasab, karena nasabnya yakni dengan hadfun nun atau membuang nun, maka menjadi lital basu atau nunnya dibuang. Nah kalau itu ada alif, itu adalah alif untuk membedakan antara wawu jamak dan wawu asli, karena wawu ini wawu jamak maka harus dikasih alif. Yang terakhir itu ada yarkabani, kita masuki lam atau amil yang menjazmkan, maka kita lihat af'alul khamsah ketika dijazmkan tanda jazmnya dengan hadfun nun atau membuang nun. Oh berarti asalnya yarkabani kemasukan lam menjadi lam yarkaba. Selanjutnya contoh yang fi'il mudhari' shahihul akhir. Shahihul akhir ini fi'il mudhari' yang terakhirnya berupa huruf sahih. Ada 3 contoh, yakni tanduru, talbasu, dan yarkabu. Yang pertama, oke, kita masukkan amil-amil yang menasabkan dan menjazmkan. Nah, tanduro, talbasu kemasukan amil nasab, yakni an dan lam. Yarkabu kemasukan ambil jazm, yakni lam. Oke, kita lihat bagaimana jadinya jika dimasukkan. Nah, tanduru ketika kemasukan ambil nasab akhirnya menjadi antanduro karena tanda nasabnya dengan fathah. Talbasu kemasukan lam yang merupakan amil nasab berarti menjadi lital basa karena tanda nasabnya dengan fathah. Yarkabu kemasukan lam dijazmkan berarti menjadi lam yarkab karena tanda jazmnya dengan sukun. Fi'il mudhari' shahihul akhir itu. Oke, itu adalah penjelasan saya. Saya kira kalau dipahami dengan pelan-pelan pasti bisa sangat bisa dipahami. Dan ini adalah tabel contoh-contoh yang lebih lengkap. Silahkan dilihat dan dipahami pelan-pelan, yang mana pasti akan mendatangkan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.